Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian, bagaimanapun saudara satu kali harus bersikap tegas apakah Anda masuk ke dalam arus kegelapan atau arus kerajaan terang. Anda tidak akan bisa berlama-lama dalam status abu-abu, status yang tidak jelas. Saudara harus menentukan apakah saudara hendak dibawa oleh Tuhan, oleh arus kebenaran, atau membiarkan diri diwarnai oleh dunia dan dibawa kepada kebinasaan. Saudara, semakin masuk ke dalam pusat pusaran ini, itu semakin tidak bisa keluar. Makin masuk ke dalam pusaran ini, makin tidak bisa dibawa keluar, saudara. Memang semakin jauh dari pusat pusaran, itu makin lemah, di daerah lemah. Tapi begitu Anda makin masuk ke pusat pusaran, Anda makin tidak bisa keluar, saudara. Kita jujur melihat hidup kita masing-masing hari ini, kita ini telah terbawa oleh arus dunia atau oleh arus Tuhan. Ciri-cirinya telah saya tunjukkan. Yang pertama, orang yang terbawa arus dunia, orang yang tidak mampu mengerti dan tidak mampu menghayati bahwa hidup ini, dunia ini, saudaraku, bukanlah hidup yang sesungguhnya. Hidup yang sesungguhnya adalah nanti di balik kubur kita. 70 sampai 90 tahun umur hidup kita tidak ada artinya dibanding dengan kekekalan. Dunia ini bukanlah produk yang baik. Ini produk yang gagal. Yang memang pada mulanya diciptakan Tuhan sangat sempurna. Tetapi karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, bumi terkutuk. Dan manusia hidup dalam keadaan yang tidak ideal, saudaraku. Saudaraku sekalian, kalau kita mengaku sebagai orang percaya dan terhisap sebagai anak-anak Abraham, seperti Abraham memiliki naluri musafir, bahwa dunia ini bukan rumah kita. Kalau seseorang tidak mampu menghayati ini, berarti ia terbawa arus dunia. Tuhan Yesus berulang-ulang berkata, "You are not of the world." Kamu bukan dari dunia ini. Betapa sulitnya memindahkan hati kita di kerajaan Bapa di surga. Tuhan Yesus berkata di awal khutbahnya, ketika ia khutbah di bukit pada awal-awal pelayanannya, Tuhan Yesus berkata, "Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada." Saudara, terus terang saya juga miris, saudara. Saya juga miris. Sebab saya bertahun-tahun menjadi pendeta, menjadi dosen sekolah tinggi teologi. Baru tahun-tahun belakangan ini saya mengerti apa artinya memindahkan hati ke dalam kerajaan surga. Jadi kadang-kadang kalau jujur, sementara saya khotbah, saya melihat sidang jemaat Tuhan, saya kadang-kadang pesimis, saudara. Saya merubah diri saya saja, merubah diri saya sendiri pun begitu sulit. Saya juga melihat orang-orang di sekitar saya juga tidak berubah secara signifikan. Saya miris. Pertanyaan yang pernah muncul diajukan kepada Tuhan Yesus muncul di hati saya dengan tulus. Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Saudara, jangan berpikir dangkal. Seakan-akan kalau saudara sudah bergereja, berarti saudara sudah ikut arus Tuhan. Kalau ini arus Tuhan, ini arus dunia yang menjadi media iblis. Jangan berpikir kalau saudara sudah ke gereja berarti Anda sudah masuk ke dalam arus Tuhan. Belum tentu, saudara. Sebab untuk mengerti apakah seseorang ada di arus Tuhan atau arus dunia, tidaklah mudah dilihat dari penampilan luarnya. Dari penampilan luarnya. Kalau Anda ke gereja, Anda punya penampilan baik sebagai rohaniwan. Ini orang tidak pernah ke gereja. Ini arus dunia. Mungkin
Ini penampilan luarnya ada rohani, tapi dalamnya arus dunia juga. Ini bukan hanya berlaku bagi jemaat, juga bisa berlaku bagi rohaniwan atau pendeta. Jadi ketika Tuhan berkata agar kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang, artinya kita harus keluar dari arus dunia. Dari kecil kita telah diajar untuk melihat value, nilai-nilai, dan yang diajarkan kepada kita itu salah. Sekalipun saya orang Kristen, saya Kristen dari kecil, saya termasuk Kristen dalam kandungan, saudara. Mama saya Kristen. Tapi hari ini kalau saya teropong hidup keluarga saya, bukan Kristen yang bertobat. Tidak bermaksud menjolimi orang tua yang sudah meninggal. Tetapi saya melihat mereka bukan orang Kristen yang sesuai Alkitab. Walaupun orang Kristen yang baik-baik. Bahkan rumah kami juga dipakai untuk kebaktian pertengahan minggu. Kalau di gereja Protestan itu ada klasis-klasis, dan salah satu rumah yang dipakai untuk pertemuan itu rumah kami, saudara. Dan kakak saya guru sekolah minggu. Tetapi kejahatan yang dilakukan oleh keluarga itu saya tahu. Karena semua dilakukan di depan mata saya. Dan saya sendiri juga ikut melakukan. Kulitnya Kristen, dalamnya anak dunia. Kulitnya bisa rohaniwan, kulitnya bisa aktivis gereja. Kulitnya kemasannya majelis, kemasan pendeta. Dalamnya belum tentu. Kalau saya menyarankan saudara, kulit luarnya kita usahakan sama. Casingnya sama, enggak apa-apa ya. Jadi kita sama-sama sekolah dengan mereka, kita juga sama-sama bisnis, kita sama-sama berkeluarga, punya hobi juga, wisata juga, kuliner juga. Ini anak dunia, tapi ini anak Tuhan. Kemasan luarnya mirip, kemasan dalamnya yang beda. Orang yang sungguh-sungguh terbawa oleh arus Tuhan itu menghayati bahwa dunia ini bukan rumahnya. Kita musafir, saudara. Tapi seperti yang tadi saya katakan, kadang-kadang kita pesimis. Saya sendiri merasa pesimistis itu. Saya memindahkan hati saya sudah setengah mati, ya saudaraku. Dan saya lihat orang di sekitar saya juga tidak mudah berubah secara signifikan. Melihat jemaat kadang-kadang juga pesimis, saudara. Bagaimana bisa memindahkan itu? Bertahun-tahun jadi pendeta. Rasanya baru tahun-tahun belakangan ini menyadari bahwa dunia ini bukan rumah kita. Aku menantikan Engkau Tuhanku. Sebab untuk menjadikan Anda warga kerajaan surga, untuk menjadikan Anda dan saya anak-anak Allah, Tuhan membayar dengan dirinya. Dia memberi dirinya, dia mati di kayu salib. Supaya kita bisa diubah. Dan kalau kita tidak mau diubah menjadi pribadi-pribadi seperti yang Allah kehendaki, pribadi-pribadi yang pantas disebut anak-anak Allah, kita seperti tidak menghargai Tuhan. Dan kalau saudara masuk proses untuk diubah, memiliki kepribadian seperti Tuhan Yesus, baru saudara bisa mengerti apa artinya the world is not our home. Dunia bukan rumah kita. Saya tahu sebagian besar saudara belum mampu menghayati ini. Tapi saudara bersyukur saudara masih punya mata hati untuk datang ke tempat ini dan mengakui bahwa ini kebenaran. Kira-kira apa yang saya harapkan saudaraku dengan khotbah seperti ini? Apa ada kepentingan pribadi, kepentingan untuk gereja ini? Tidak, nggak ada. Cuma supaya saudara berubah. Yang penting Anda berubah. Anda jangan main-main dengan satu hal ini, saudara. Masalah kekekalan itu bukan masalah yang boleh dianggap remeh. Tuhan Yesus membayar keselamatan kita dengan dirinya. Dan kalau kita tidak mau diubah, memiliki karakter seperti karakternya, kita menolak keselamatan itu. Dan kalau sudah mau diubah, memiliki karakter seperti karakternya, Anda akan mengerti apa artinya berkerinduan bertemu dengan Tuhan yang telah mati di kayu salib dan memperjuangkan perubahan kita. Karena kematiannya kita ditebus, kita bisa menjadi milik Tuhan. Dengan bisa menjadi milik Tuhan, Tuhan berhak, punya right, punya hak untuk mengubah kita. Dia memberikan Injil, menaruh Roh Kudus, bahkan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Dunia ini bukan rumah kita.
Ini kebenaran, dan Tuhan berkata berkali-kali, I am of the world, I am not of the world. You are not of the world. Tuhan yang bicara loh. Anda mau ikutin siapa? Anda mau ikutin siapa, saudara? Ini mahal. Anda tidak pernah jadi Kristen yang benar kalau tidak memindahkan hati ke kerajaan surga. Jadi kalau saya bicara soal langit baru, bumi baru, bukan berarti kalau Anda jadi malas-malas. Tuhan berkata kewargaan kita di surga, dan kita harus mampu menghayati itu. Dan orang yang sungguh-sungguh terbawa oleh arus Tuhan bisa menikmati damai sejahteranya. Jadi bukan hanya spontanitas di kebaktian, ledakan emosi. Itu seringkali fantasi, bohong. Damai sejahtera Tuhan yang bersifat permanen yang kita bawa kemanapun kita melangkah. Dan orang yang sungguh-sungguh tidak terbawa oleh arus dunia adalah orang-orang yang mengabdikan diri kepada Tuhan dengan sepenuh jiwa. Dia mengabdi kepada Tuhan tanpa batas. Ingat apa perlakuanmu kepada Tuhan hari ini, saudaraku. Itu perlakuan Tuhan terhadap saudara di kekekalan. Sikap saudara kepada Tuhan selama Anda di dunia ini, itu menentukan sikap Tuhan kepadamu di kekekalan. Kiranya Tuhan menemukan cintamu, bukan hanya engkau menemukan cintanya. Jangan terbawa arus dunia. Saya kira sebagian saudara hari ini masih terbawa arus dunia. Banyak orang yang sedang terbawa arus dunia, tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka terbawa arus dunia dan semakin masuk ke dalam pusat-pusaran itu. Dan ketika sampai ke dalam pusat-pusaran itu, tidak bisa disadarkan lagi. Tidak bisa disadarkan. Kita mau bicara apa bisa serba salah, saudaraku. Dan kuasa kegelapan akan berusaha membuat banyak orang terbuai dengan berbagai kesenangan, terbuai dengan segala kesibukan, sehingga tidak menyadari keadaan yang sangat mengerikan itu. Dan itu semakin menutup kemungkinan orang bisa berbalik kepada Tuhan. Kesenangan hidup telah membutakan mata hati dan pengertian banyak orang, sehingga mereka tidak menyadari keadaan tersebut. Saudara sekarang ada di mana? Kalau ini air terjun, makin mendekati air terjun tersebut, saudara sekalian, ini makin berbahaya. Ini makin berbahaya. Ini makin berbahaya, saudara. Ini makin berbahaya. Jadi mendekati air terjun ini, saudaraku, semakin ini bahaya nih, saudara. Ya, ini makin berbahaya. Jadi kalau saudara di tempat ini, Anda harus cepat giat melarikan diri. Dan saya kira tidak sedikit saudara di situasi seperti ini. Syukur kalau saudara sadar. Kalau tidak sadar, saudara akan masih rileks-rileks di situ. Keadaan seperti ini dinubuatkan oleh kitab Wahyu. Wahyu 18. Ayat 3 kita mulai. Wahyu 18 bicara mengenai Babel. Mengenai percabulan. Bukan percabulan seks. Mengenai pelacur besar. Bukan pelacur seks. Tetapi mengenai materialisme. Mengenai materialisme. Orang lebih mencintai harta daripada Tuhan. Bukan tidak boleh punya uang. Bukan tidak boleh punya mobil atau rumah. Tapi hatimu tidak boleh terikat dengan dunia. Kalau sampai gerejanya menjadi tempat di mana orang didoakan supaya rezeki lancar, usaha maju, itu gereja jahat. Karena melestarikan spirit materialisme itu. Tapi heran, gereja-gereja seperti itu justru yang banyak dikunjungi orang. Dan gereja-gereja yang benar-benar kaya, saudara, yang duitnya banyak. Saudara masih bersama saya? Saudara bisa mengerti? Coba dibaca, Pak. Wahyu 18 ayat yang ketiga. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Ya, hawa nafsu materialisme. Ini berbahaya sekali, saudara. Tuhan yang menubuatkan langsung loh di
Dalam Lukas pasal 17, orang makan minum kawin dikawinkan. Orang sibuk dengan masalah-masalah hidup duniawi, tapi tidak pernah memikirkan nasib kekalnya, saudara. Bukan tidak boleh kawin, bukan tidak boleh makan minum, bukan tidak boleh menjual, membeli, membangun, menanam, bukan tidak boleh. Tapi jangan hanyut dan tenggelam oleh segala kesibukan sampai melupakan bagaimana harus membenahi diri menjadi anak-anak Allah yang layak dipanggil anak Allah dan diperkenan masuk kerajaan surga. Memang kadang-kadang, saudaraku, nggak tahu saudara peduli nggak ya dengan kondisi seperti ini ya, saudara. Saya tidak tahu Anda peduli nggak dengan kondisi seperti ini, saudara. Karena banyak orang tidak peduli. Saya seringkali, gimana ya, meratap gitu. Ya kalau saudara tidak memperdulikan nasib saudara sendiri, bagaimana memperdulikan nasib orang lain? Waduh Pak, itu kan bukan bisnis kita Pak, ya sudah. Yuk nanti meratap ya di neraka ya. Saya nggak salah ya, saya kasih tahu ini. Jangan main-main. Jangan main-main saudaraku. Nggak ada keuntungannya Bapak saya. Tidak ada. Saya ngomong begini supaya Anda yakin bahwa I tell the truth. You have to know the truth. Saya katakan ini kebenaran supaya Anda bertobat dan selamat. Setelah Anda selamat, Anda bertobat, Anda berubah. Kita ketemu di surga nanti. Tapi kalau Anda datang ke gereja ini lalu Anda nggak serius, you mau ngapain? You ikuti jalannya, you hidup benar, nanti kita ketemu di surga. Tapi kalau Anda di sini, Anda dengar saya berbicara, Anda ikuti kebenaran ini, jangan hanya amin, amin Pak, amin. Nggak ada pendeta, aman. Baca terus, kalimat berikutnya bagus sekali, saudara. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Ya, kita itu sekolah, kuliah, berkarir, bisnis, cari uang, jaga kesehatan. Kita wajar-wajar hidup. Jangan jadi orang aneh juga. Usahakan punya kemasan yang sama dengan orang di sekitar kita. Kemasan luarnya sama, isi dalamnya yang beda. Katakan amin. Kadang-kadang orang itu jadi Kristen, jadi fanatik, jadi goblok, jadi kampungan. Jadi orang juga lihat jadi Kristen takut. Ini Kristen jadi kampungan begini ya, gitu. Biasa saja, wajar-wajar saja hidup saudaraku. Tetapi tendensi kita jelas, langit baru, bumi baru. Saya tidak peduli Anda punya latar belakang macam apa, penjahat macam apa, orang rusak macam apa, tidak masalah, karena Allah bisa merubah saudara. Kalau saudara mau berubah, Tuhan mau merubah saudara. Memang segmen seperti ini nggak banyak, saudaraku. Pak Eras khotbah nggak ngerti masalah kita apa, moro-moro surga, hidup aja susah di dunia. Seberapa lu susah? Ada orang lebih susah tahu? Seberapa you susah? Lihat itu orang yang cuci baju kalau pagi siang, malam mijit, suaminya masuk penjara, anaknya kena narkoba, masih kokoh loh. Masa Anda nggak punya masalah sebesar itu, masih kolokan. Lewati hari, tanggung jawab, kerja keras, Anda bisa melaluinya, Anda bisa melampauinya. Jangan masalah di kita pendeta doakan supaya Tuhan tolong. Tuhan tidak mungkin tidak menolongmu. Paham ya saudara? Tapi kalau Anda di sini saya ajarin kebenaran ini yang tidak akan diajarkan oleh dunia, tidak Anda temukan oleh atau melalui para motivator, Anda hanya temukan lewat Alkitab. Apalagi bapak-bapak yang sudah usia di atas 55 ke 60 tahun, buset, Anda ibarat naik pesawat sedang pegang boarding pass. Mengerikan saudara. Kalau Anda nggak punya kepastian nanti diterima Tuhan atau tidak, apa nggak mengerikan bro? Kita nggak takut Pak, ya terserah sih tuh nggak takut, gua aja takut tuh nggak takut. Gua aja takut, jadi pendeta gua juga takut. Belum tentu saya benar, maka saya belajar tiap menit, tiap jam. Masih benar nih, masih benar nih, masih benar. Kalau salah saya minta ampun, terus gitu. Yakin kalau dipanggil Tuhan, aku dikenal oleh Dia. Kan gitu, saudara juga begitu dong. Jangan nakal lagi. Halo, paling amin kok, cuma di sini aminnya. Oh amin, oke. Coba Anda pikir khotbah seperti ini merugikan apa sama Anda?
Anda nggak rugi loh. Amin. Anda dengar, Anda nurut, Anda itu nggak rugi. Kita udah muak kita dengar khotbah yang berkat, Tuhan menyertai, Tuhan mending udah tahu apaan gitu. Teruskan. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Ya, supaya kita tidak ikut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Lari, ayo keluar. Seperti Lot dan keluarganya meninggalkan Sodom dan Gomora dengan berlari dan tidak boleh menoleh ke belakang. Demikian kita yang hidup di abad ini, yang sangat besar kemungkinan abad terakhir. Tuhan Yesus berpesan di Lukas 17 ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Sebelum Tuhan Yesus berpesan itu, saudara baca di Lukas 17. Itu bicara mengenai keadaan akhir zaman. Orang makan, minum, kawin, dikawinkan. Menjual, membeli, membangun, menanam. Orang sibuk dengan siklus kehidupan. Orang sibuk dengan roda kehidupan yang berputar. Mereka tidak berpikir ada jurang. Pasti sampai di ujung ini. Pasti sampai muara ini, saudaraku. Kalau Anda mulai sekarang mempersiapkan diri menjadi sahabat Tuhan, tidak mengurangi kinerja saudara cari nafkah, tidak mengurangi kesenangan saudara, tidak mengurangi kebahagiaan hidupmu. Cuma sediakan waktu untuk Tuhan juga. Jangan bergaul dengan orang yang tidak takut Tuhan. Jangan buang waktu dengan sia-sia. Sediakan waktu untuk belajar kebenaran. Tidak sulit, saudaraku. Sampai Anda bisa menikmati damai sejahtera Tuhan. Pernyataan Tuhan Yesus ketika Tuhan berkata, ingatlah akan istri Lot. Maksudnya sudah tahu apa? Supaya kita tidak menoleh ke belakang. Supaya kita rela meninggalkan kesenangan dunia. Kalau saya mengatakan rela meninggalkan kesenangan dunia, bukan berarti kalau kita tidak senang, tidak boleh punya mobil, tidak boleh punya rumah, tidak boleh punya rumah ada kolam renangnya. Bukan begitu. Hal itu bukan menjadi sumber kebahagiaan kita. Suasana jiwa kita ditopang oleh kehadiran Tuhan. Sehingga semua berkatnya pun jadi menyenangkan. Karena Tuhan yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Naik motor bahagia, naik mobil pun juga bahagia. Rumah besar bahagia, rumah tidak besar pun juga bahagia. Semua jadi membahagiakan, saudaraku. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, tolong ya, Anda harus mengalami Tuhan. Kalau tidak omong kosong, saudara. Hanya pendeta yang ngomong. Saudara harus mengalami Tuhan. Sebab Dia hidup. Sediakan waktu untuk berdoa. Sediakan waktu untuk berdoa. Sediakan waktu mendengarkan CD khotbah. Sediakan waktu datang ke tempat ini ikut pendalaman Alkitab. Ingatlah akan istri Lot. Artinya, saudaraku sekalian, kita bersedia tidak terikat dengan dunia ini. Dan untuk meninggalkan cara hidup, cara berpikir, kesenangan seperti ini perlu waktu. Kalau saya tidak pernah mengalami, Anda punya analisa-analisa nalar saudara dan sering nggak ketemu. Saya bukan alien yang turun dari planet lain. Saya di bumi ini, saya juga mengerti bagaimana menikmati hidup. Tapi Anda tidak tahu saya sudah menikmati Tuhan. Yang itu saya bagikan, itu yang saya ajarkan. Kalau kembara dunia kita berakhir, kalau perjalanan hidup kita berakhir di bumi ini, kita punya sahabat yang menampung kita di rumah kekalnya. Dan untuk itu saya berbicara kepada saudara, harus nyari Tuhannya sungguh-sungguh. Tidak sedikit orang baik di dalam gereja. Orang-orang baik, orang-orang rohani, mungkin dianggap bijaksana, tapi belum meninggalkan keterikatannya dengan dunia. Saya tahu meninggalkan keterikatan ini tidak mudah, tetapi harus mulai dilatih, diusahakan, harus dijalani, saudaraku. Mereka orang-orang baik dalam gereja yang melakukan kegiatan pelayanan, sebenarnya masih punya kerajaan sendiri di samping kerajaan Tuhan. Saya tidak tahu kenapa orang tidak berani all out untuk Tuhan. Kenapa tidak berani all out yang tadi saya gambarkan di sini? Kenapa tidak berani masuk makin ke dalam, ke pusat-pusaran Tuhan? Kenapa?
Jangan setengah-setengah. Mungkin yang lain bisa setengah-setengah, tapi yang ini jangan setengah-setengah. Percaya nggak saudara? Kalau Anda tidak setengah-setengah ikut Tuhan, serius, Anda pun jadi manusia unggul. Nggak mungkin jadi manusia tidak produktif. Nggak mungkin. Saya belum pernah ketemu orang yang sungguh-sungguh jadi orang yang tidak produktif. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin, saudaraku. Kalau Anda masuk ke sini, Anda jadi cerdas, jujur, suka mengalah, giat bekerja, mengerti orang lain, unggul. Kenapa kita nggak sungguh-sungguh? Mungkin Anda selama ini memandang orang-orang yang sungguh-sungguh jadi aneh, jadi tidak bisa dimengerti. Anda dengar saya hari ini, Anda harus lari meninggalkan cara hidup anak dunia, bukan jalan, lari. Nah, banyak orang membatasi diri. Padahal saudaraku, dunia kita itu makin kuat tarikannya untuk masuk ke sini. Ini tidak boleh ditunda untuk balik. Tidak boleh ditunda. Kalau ibarat orang naik kano atau kapal di sini atau perahu di sini ada kopi, jangan minum kopi dulu. Ada hot chocolate. Bawa kacang berantakan jatuh, nggak usah dikumpulin. Duit berceceran, jangan dikumpulin. Balik dulu, yang lain ditunda. Tapi baliknya tidak ditunda. Kalau irama saudara tidak saudara rubah mulai sekarang, Anda nggak pernah balik kepada Tuhan. Saya juga suka nonton film, tapi film-film yang bagus. Yang nggak perlu, nggak usah tidurlah jam 11, tidurlah setengah 12, bangunlah jam setengah 5, jam 5, setengah jam ketemu Tuhan. Tahu nggak, itu prime time-mu. Itu lebih mahal dari segala sesuatu. Sepanjang hari itu Anda bisa ketemu Tuhan Yesus, itu luar biasa. Dan ketika saudara panggil Tuhan, Dia pasti hadir dalam rumah. Kalau Anda menghadirkan Tuhan terus, Anda tidak mungkin tidak ditolong Tuhan kalau punya masalah. Nggak usah minta tolong orang pun, Tuhan akan tahu kapan menolong sahabat-sahabatnya. Jangan berdoa hanya pada waktu saudara-saudara lagi punya masalah. Dulu saya punya teman pendeta, dia punya pelayanan Pelabuhan Ratu. Itu tiap hari saudaraku sekalian, orang lemparin batu, buang, tapi bilang haleluya, haleluya, kata bapaknya. Sekali dia yang dijawab haleluya, anaknya masih kecil. Itu batu di pinggir pantai sampai habis. Akhirnya narik batu agak susah di pantai itu, karena sudah buang dong, sampai nggak ada suara lagi. Anaknya bilang gini, papi, kok nggak ada haleluya lagi ya? Masa yuk bilang haleluya, nunggu batu datang ke rumah lo? Coba suami istri bangun pagi gandengan tangan menyembah Tuhan, biarpun suara fals. Tapi saya mau kasih tahu ya, suara orang yang Anda cintai, biar fals itu enak. Percaya nggak saudara? Anak kita kalau nyanyi lalu untukmu, enak aja saudara. Suara orang yang kita cinta itu enak. Kalau berdua nyanyi haleluya, dia yang fals itu laki-laki daripada perempuannya. Haleluya. Kalau istri tidak bisa bangun pagi ya, suami dulu karena mau ke kantor dulu, suami ketemu Tuhan. Haleluya. Itu nggak kebeli, nggak kebeli. Anda biasakan 30 menit begini. Kalau tidak Anda dengar saya stres. Ini pendeta ngomong apa maunya apa. Anda nggak tune sama saya. Anda nggak tune, Anda ciong. Karena Anda anciu. Bau hidupmu. Jadi saudara, coba bangun cari Tuhan. Cara lari dari dunia itu begitu. Nah, bangun doa. Nanti kantor mikir, saya mau dengar CD khotbah yang mana ini. Siapin di mobil dengerin. Ayo lakukan ini, saudara. Buat ini, saudara. Orang-orang jauh bisa mendengar khotbah kita. Kenapa kita yang ada di sini tidak? Saudaraku, orang-orang yang dibuat atau didorong oleh iblis, oleh kuasa kegelapan, atau tidak all out. Untuk yang lain bisa all out, bisa-bisa-bisan. Untuk Tuhan tidak. Orang-orang seperti ini belum melakukan apa yang Tuhan katakan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Kesimpulannya, orang yang tidak mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi adalah orang yang terbawa arus dunia.
Jangan berharap Anda menjadi mempelai Tuhan. Jangan berharap Anda diterima sebagai anak kesukaan Tuhan. Kalau saudara belum mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budi. Sebab hanya cinta yang dengan segenapnya inilah yang baru bisa dinikmati oleh Tuhan. Sebab Tuhan Yesus mencintai kita juga dengan segenap dirinya. Maka patut kita mencintai Tuhan juga dengan segenap diri kita. Seimbang. Dia bukan hanya memberi berkatnya, dia memberikan dirinya sendiri. Dia tinggalkan kemuliaan supaya kita bisa selamat. Semua yang dia miliki diberikan untuk kita. Saya tidak bicara soal uang atau duit. Saya tidak berbicara mengenai saudara memberikan diri jadi pendeta. Saya bicara apakah Anda punya hati untuk berani berkata bahwa dia pribadi yang kita cintai lebih dari siapapun dan apapun. Untuk ini Tuhan tidak memaksa saudara. Saudara bebas memilih mau mengasihi Tuhan dengan benar atau tidak. Pemaksaan bukanlah hakikat Tuhan. Oleh sebab itu kitalah yang harus memaksa diri kita sendiri. Kita harus mendorong diri kita sendiri. Kita memacu diri kita sendiri untuk mencintai Tuhan. Dan semakin saudara mencintai Tuhan, saudara semakin tidak akan menoleh ke belakang. Dan kalau saudara bisa mencintai Tuhan lebih daripada mencintai nyawamu sendiri, engkau jadi kekasih Tuhan, berarti engkau sukses hidup. Tidak ada orang yang lebih sukses dari orang yang mencintai Tuhan, lebih dari mencintai dirinya sendiri. Percaya dia terlalu kuat, dia bisa melindungimu, dia juga bisa melindungi orang-orang yang kau cintai. Dia tahu masalahmu, dia tahu detail kebutuhanmu, dan Allah sangat peduli. Dan tidak perlu saya janjikan berkat itu. Saya tidak menjanjikan berkat dan kuasa Tuhan. Saya menjanjikan dia sendiri untuk menjadi milikmu, dan dia jadi milikmu, kau jadi miliknya. Bangun cintamu, bangun cintamu, bangun cintamu dengan Tuhan. Bangun. Paksa dirimu untuk mencintai dia. Paksa. Orang yang tidak mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, orang yang hanyut oleh arus dunia. Kejam amat Pak. Iya. Sebab standar mencintai Tuhan harus dengan segenap. Kurang dari itu di bawah standar. Amin.